dulu. Jadi sekarang progresnya tuh saya udah buat sampel-sampelnya. Cuman di sini saya nemuin ada satu masalah nih Pak. Jadi dari sampel yang saya buat itu kan saya mainnya di komposisi ya, komposisi ampas kopi dengan serbuk kayu. Nah, yang komposisi paling besar itu ada di 80-20, 80 kopi dan 20 ampas kayu, serbuk kayu. Tapi ternyata si kopinya ini cukup sulit untuk dijadikan pelet, Pak. Jadi setelah dicetak itu dia strukturnya mudah retak gitu, Pak. Menurut Bapak itu apa namanya boleh-boleh aja apa gimana, Pak? Atau mungkin perlu diubah komposisinya, Pak? Oke, tadi kata kuncinya apa? Retak ya. Ya, hasilnya retak. Ini saya bisa on cam nih untuk menunjukkan hasilnya, Pak. Coba bisa ditampilkan nggak di apa Bentar. hasilnya? Nah, ini, Pak. Oke, ini Ini hasilnya ya. ya ini hasilnya setelah dikeringkan Mm-mm. dia rapuh gitu, Pak. Banyak Getas, banyak getas ya. retakannya. Mm-mm. Itu Ini yang hasil yang setelah dikeringkan. oke. Ini dikeringkan maksudnya apa? Dijemur dengan cara dijemur atau di eh di ini Pak di oven dengan suhu 105 derajat selama 2 jam. oke. Nah, yang kemarin itu goldnya apa dari bagian ini atau yang ditujunya? Eh, yang ditujunya itu sebetulnya dari nilai proximat, kadar air, kadar abu, volatilometer sama fix karbonnya, sama nilai kalornya Pak. Cuman sebetulnya saya masukin density juga. Tapi sebetulnya density itu kalau saya baca lagi di standarisasinya itu dia nggak terlalu mempengaruhi. Tapi di banyak jurnal density itu juga dijadikan nilai yang dimasukkan ke dalam penelitiannya gitu. Nah, dengan adanya retakan seperti ini, eh, kalau mengacu pada jurnal-jurnal yang lain itu density-nya tidak mencapai seharusnya, Pak. Gimana density-nya tidak mencapai Ya kalau kalau di data penelitian yang saya baca itu density-nya rata-rata ada di 1,3 1,3? 1,3 gram per sentimeter. Nah, Oke. sedangkan density saya ini di bawah di bawah satu, Pak, di bawah 1 gram per sentimeter. Bawah 1 gram, di bawah ya, di bawah 1 gram per sentimeter. Nah, yang eh, jurnal yang dibaca itu materialnya sama nggak? Maksudnya pakai kopi atau gimana? Iya, materialnya dia pakai kopi juga. Cuman secara komposisi dia itu menggunakan lebih banyak kayunya dibanding kopinya. Lebih banyak air. Lebih banyak serbuk kayunya dibanding Oh, kopi. serbuk kayu. Lebih banyak serbuk kayu ya Mm-mm. daripada air. Kalau yang ini lebih banyak serbuk kopi. Apa kopinya daripada Iya, kayu. ya, jadi kan komposisi yang saya uji itu dari 80, 70, 60, dan 50 si ampas kopinya. Ya, pasti beda. Berbeda ini apa? Ikatan partikel ya, maksudnya ikatan materialnya yang satu lebih kalau dari jurnal ya, kalau dari jurnalnya itu Hmm. lebih banyak serbuk kayu dibandingkan dengan ampas kopi. Kalau yang ini komposisinya beda ya, ya pasti density-nya juga akan berpengaruh tingkat Jadi kerapatannya. sebetulnya itu nggak masalah ya, Pak. Nggak masalah itu, justru ya memang harus terjadi seperti itu karena kalau misalnya begini, Hmm. yang di jurnal ya katakanlah di jurnal berapa Di komposisinya? jurnal itu
komposisinya dia yang terbaik itu yang didapatkan di komposisi 20 serbuk kayu. Eh 80 serbuk kayu, 20 kopi. Oke, itu Itu dulu ya, delapan density-nya dia puluh yang 80 serbuk 8. kayu, 20 Mm, kopi ya. ya, Kemudian yang dikerjakan ini berapa komposisinya? kalau yang saya kerjakan ini yang tadi hasilnya retak itu dia 80 kopinya, 20 serbuk kayunya. Kebalikannya ya berarti ya, kebalikannya ya. Mm-mm. Ya, Pak. Ya, itu hal yang natural, maksudnya hal yang alami. Justru kalau misalnya sama, jadi pertanyaan juga karena kopinya ini lebih banyak, serbuk kayunya lebih sedikit. Sedangkan density-nya atau kerapatannya sama dengan misalnya yang tadi 80% serbuk kayu, 20% kopi. Itu yang jadi pertanyaan justru kalau dia sama density-nya. Itu Nah, nggak masalah, maksudnya density-nya beda karena oke, komposisinya berarti berbeda. selama nilai yang lain tetap masih bisa dihitung, ini sebetulnya nggak apa-apa gitu, Pak. Nggak masalah karena tadi logikanya begini, misalnya artikelnya ya, artikel jurnal yang udah dibaca ya, 80% Hmm, kayu, 20% kopi ya, density-nya sekian. Kemudian yang ini dibalik, 80% kopi, 20%-nya eh, 20 serbuk persennya kayu. kayu. Serbuk kayu. Ternyata density-nya beda. Ya pasti karena density itu kan, coba baca apa teori ini ya. Definisi dari density. Density itu artinya kerapatan ya. Nah, Ya, kerapatannya kayu dengan kerapatannya kopi, serbuk kopi itu pasti berbeda. Misalnya ya, kopi, kerapatan kopi ya, kerapatan kopi dengan kerapatan kayu ya pasti beda. Properties materialnya juga berbeda ya pasti berpengaruh terhadap density. Itu hal yang uh, harus terjadi justru. Kalau misalnya dia sama, ini jadi pertanyaan lagi ada fenomena apa di situ. Karena kalau misalnya materialnya berbeda, kan materialnya ini beda nih komposisinya, campurannya. ya. Kalau campurannya berbeda, ternyata density-nya sama. Nah, itu yang jadi keluar lagi pertanyaan why-nya kenapa kerapatannya bisa sama, Hmm. sedangkan materialnya yang digunakan berbeda. Jadi nggak masalah. Oke. Terus selanjutnya sebetulnya dengan hasil pelet yang retak seperti ini, saya tuh jadi ada ketakutan nanti ketika dilakukan uji yang lain, misalnya uji kalor, uji kadar air dan segala macam itu, nilainya akan berubah jauh gitu, Pak. Atau dari nilai kalor, kalau dari nilai kalor sendiri itu kan dari referensi yang saya baca, si ampas kopi ini bisa ngasilin sekitar 4.000 kilokalori. Nah, kalau misalnya ini ternyata densitasnya terlalu jauh dan hasil dari nilai kalornya pun nanti jadi jauh banget, itu sebetulnya nggak apa-apa nggak, Pak? Atau memang saya harus coba lagi cari cara untuk memperbaiki sampelnya ini? Kalau untuk itu, jadi ini berangkatnya dari density dulu ya. Mm-mm. Eh, saya coba untuk apa? Share screen di layar dulu ya. Oke, Pak. Oke, nah di layarnya kelihatan ya tampilan share screen-nya. Ya. Oke, tadi definisi density ya, density. Density itu artinya kerapatan ya. Ini berangkat dari ini dulu nih, konsep dasarnya. Mm. Dari density atau kerapatan. Density rumusnya apa?
Coba cari di Google. Massa per volume, Pak. Massa, oke, massa per volume. Untuk massa satuannya kilogram ya biasanya ya. Iya. Volume itu apa? M pangkat 3 ya, meter kubik ya. Mm. Jadi satuan dari density itu adalah kilogram per meter kubik. Nah, tadi berangkat dari komposisi dari artikel nih, ini bahas artikel dulu. Ini cerita artikel yang sudah terbit ya, artikel jurnal, jurnal yang sudah publish. Komposisinya berapa tadi? 80% Eh, 8 ya 80% kopi, kopi, oke. 20% Kemudian serbuk kayu. 20% serbuk kayu ya. Kemudian dapatlah density-nya berapa? Density-nya itu dia sekitar 1,3, Pak. Kalau nggak salah, satu koma Satu, tiga oke, 1,3 ya. Katakanlah satuannya kilogram per M pangkat 3 ya. Satuan yang ini ya, Ya, density ya. Kemudian ini sebelahnya lagi nih, penelitian yang kerjakan ya, yang dilakukan ya, dikerjakan. Oke. Ini berapa komposisinya? 80% serbuk kayu ya. 80%. Kalau Yang penelitian yang dari yang ini. artikel itu yang 80% serbuk kayu, Pak. Kalau yang punya saya 80% kopi. Oh, berarti kebalik. Kebalik, Pak. Oke, berarti gimana ini mindahinnya? Ini harus dihapus dulu. Berarti, oke, ini dihapus dulu. Nah, ini gini ya. Kemudian yang ini namanya ini penelitian yang dilakukan. Ini kan komposisinya ya yang dikerjakan di bagian ini. 80% kopi, 20% serbuk kayu ya, betul ya? Iya, betul, Pak. Kemudian density-nya berapa dapatnya? 1,3 atau Eh, gimana? Yang yang punya saya yang dikerjakan ini. eh, baru ngukur beberapa itu ada dapat di 0,8, 0,9. Oke, yang ini aja yang 80% aja dulu, yang 80%. Iya, itu Dapatnya. yang 80% tuh kisaran 0,8 dan 0,9, Pak. Oke, berarti itu ya kisarannya. Nah, ini dihapus dulu. Oke, 80% kopi, 20% serbuk kayu, dapatnya 0, anggaplah ambil apa density yang tertinggi ya 0,9
Gini ya, kilogram per meter kubik volumenya ya. Terus, nah yang artikel jurnal yang sudah terbit ini 80%-nya itu apa? Serbuk kayu ya. Ya, Ini serbuk kayu, kemudian 20%-nya ini kopi gitu ya. ya Pak. Kemudian dapatnya density-nya berapa? Yang ini. 1,3. Oke, 1,3 kilogram per meter kubik volume ya. Nah, jadi karena ini adalah komposisinya berbeda, ya pasti density-nya juga berbeda. Karena density kan rumusnya apa itu? Massa per volume. Masanya kopi dengan masanya serbuk kayu ya pasti berbeda. Betul nggak? Oke. Ya, Betul kan? Karena betul Pak. masanya kopi dengan masanya serbuk kayu ya pasti berbeda. Beda properties, maksudnya ini udah beda properties nih alur apa alur analisisnya ya. Ini properties untuk kopi, kemudian ini properties untuk material kayu. Sudah beda properties ya pasti density-nya sudah berbeda. Ini balik lagi ke teori dasar dari density. Nah, density-nya itu kan didefinisikan artinya kerapatan massa per volume. Massa dari kopi pasti berbeda dengan massa dari serbuk kayu. Kemudian berangkatnya dari sini. Terus apalagi tadi ceritanya? Yang berikutnya. Eh, yang berikutnya itu dari nilai kalor, Pak. Saya Oke, takutnya nilai kalor. Nilai kalornya kenapa? dengan densitas yang kurang dari itu, jadi saya takutnya nilai kalornya justru jauh banget gitu dari nilai-nilai dari data referensi saya. Ya nggak masalah karena eh, nggak usah juga apa namanya tuh dikhawatirkan karena ini karakteristik namanya. Ini Oke, oke. karakteristik untuk komposisinya yang penelitian dikerjakan dan ini karakteristiknya artikel yang sudah terbit. Jadi nggak usah, maksudnya yang nggak usah dikhawatirkan, maksudnya nggak usah dibingungkan. Yaitu Jadi, karakteristiknya serbuk kayu seperti itu. Ini oke. karakteristiknya kopi gitu. Kalau kalornya dapatnya sekian untuk kasus ini ya, ya biarkan aja hasilnya Hmm, seperti itu. oke, oke. Maksudnya ya nggak usah di apa ya? Kok hasilnya beda? Ya emang berbeda karena masanya beda. Masanya kopi 80%, ini masanya serbuk kayu 80%. Ketika nanti kalornya hasilnya sekian, ya udah ini karakteristik hasilnya untuk si ini yang kopi dan serbuk kayu. Kalau nanti ini hasilnya jauh beda, ya ini karakteristiknya ini. Sama seperti Oke, kayak baik, Pak. sama seperti kayak perumpamaan ini. Ada dua orang ya, dua orang katakanlah A dan B. Yang satu makannya itu makan nasi, yang satu makan lontong. Secara energi sama nggak tenaganya? Beda, Pak. Nah, seperti itu analoginya. Jadi Oke, baik, Pak. karakteristik makan lontong dengan karakteristik makan kayu, apa makan kayu lagi, makan apa? Eh, Kan makan lontong nasi. dan makan nasi ya pasti beda. Justru kalau sama itu pertanyaan lagi. Orang makan lontong dengan orang yang makan nasi ternyata lebih tahan apa makan lontong ternyata misalnya waktu untuk tingkat kelaparan atau tingkat energi apa tingkat mengeluarkan energi dan lain sebagainya. Nah, itu yang jadi pertanyaan lagi. Why-nya kenapa bisa seperti itu? Perlu dianalisis lagi. Apakah orang ini banyak menyimpan lemak? Apakah orang ini
mempunyai energi yang lain dan lain seterusnya. Nah, itu yang analisisnya beda lagi. Nah, tapi kalau di bagian ini, kalau hasilnya segitu ya keluarkan aja hasilnya memang seperti itu. Hasilnya 80% kopi, karakteristiknya 20% serbuk kayu, ya hasilnya seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk case yang komposisinya sama, tapi nanti hasilnya berbeda gimana, Pak? Komposisi sama. Hmm, Oke, berangkat lagi dari komposisi sama ya. Komposisi sama itu misalnya yang ini tulis lagi ya. 80% kopi, terus 20% serbuk kayu. Kemudian bukan biar sama ini 80% serbuk kayu, ini 20% kopi. Nah, ini dibalik aja ini dihapus dulu. Oke, ini ceritanya sama ya. Gini ya, ya. 80% serbuk kayu, 20% kopi, 80% serbuk kayu, 20% kopi. Oke. Kemudian density-nya gimana? Sama nggak? Sama juga atau beda? Beda. Saya belum tahu sih sebetulnya kalau yang itu. Jadi untuk yang komposisinya sama ini saya baru jadi belum belum dikeringkan jadi belum dapat density-nya. Cuman just in case kalau ternyata hasilnya beda. Oke, kita anggaplah sama ya. Ini sama 1,3 kilogram per meter kubik. Ini juga sama 1,3 kilogram per meter kubik gitu ya. Misalnya anggaplah itu sama density-nya nanti kalau misalnya hasilnya sama. Terus outputnya apa yang mau diukur? Output lainnya dari nilai kalor, kadar air, dan lain-lainnya, Oke, Pak. kalor, kemudian kadar air, kemudian apa lagi? Kadar abu, Kadar abu ya. ya, Kalor, kadar air, kadar terus abu. Nah, ternyata dari hasil pengukuran beda ya. Umpama misalkan hasil ternyata hasil pengukurannya berbeda. Nah, ini analisisnya masuk ke alat ukurnya. Alat ukur yang digunakan di artikel dengan alat ukur yang dikerjakan di penelitian ini sama nggak alatnya? Alat ukur itu artinya uh, tingkat kepresisian. Ini cerita lagi beda lagi tingkat apa analisisnya udah masuk ke analisis tingkat kepresisian dari alat ukur. Alat ukur yang digunakan di punyanya jurnal yang terpublikasi dengan alat ukur yang digunakan di penelitian yang dilakukan. Sama nggak? kalau itu di jurnal tidak dituliskan sih Pak alat yang digunakan untuk mengukurnya apa. Paling cuman menyebutkan kalau untuk nilai kalor sendiri kan pakai bom kalorimeter, tapi tidak disebutkan nilai kepresisian atau jenis bom kalorimeternya itu apa gitu. Oke, nah itu masuknya ke sana. Ketika nanti dapat hasilnya berbeda, berarti nanti menelusuri alat ukur yang digunakan, tingkat kepresisiannya, tingkat kepresisian dari alat ukur. Misalnya si artikelnya katakanlah dia pergunakan alat ukur dengan kepresisian misalnya ya plus minus 1%. Terus yang digunakan di penelitian ini
kepresisian 0,5 ya pasti berbeda hasilnya. Hasil kalornya beda, kadar airnya beda, nanti hasil pengukurannya, kadar abunya juga berbeda dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau semisal nih Pak, kalau dari nilai density-nya yang udah beda itu gimana Pak? Gimana? Density-nya tidak berbeda juga. Kalau misalnya iya dari density-nya dulu ini yang beda gitu. Kalau dari density-nya berbeda, ya pasti akan berbeda juga. Jadi nanti Eh, alurnya itu analisisnya satu, density density beda ya, berbeda. Kemudian alat ukur tidak sama atau berbeda juga. Ya pasti hasilnya juga berbeda. oke, berarti untuk density yang berbeda pun masih bisa apa namanya eh, beralasan kalau mungkin proses pembuatannya pun berbeda gitu Pak. Iya, proses pembuatannya Oke. berbeda. Nah, itu yang maksudnya perlu di save itu artinya disimpan argumennya, jawabannya. Nanti ketika ada siapa reviewer atau editornya menanyakan kenapa beda dengan misalnya dia membaca juga secara kebetulan atau secara apa melakukan tracking di jurnal kok berbeda dengan hasilnya itu ya. Itu jawabannya, argumennya, penjelasannya itu. Oke oke. Oke, baik Pak. Oke, jadi itu alur ininya ya, alur uh, melakukan analisisnya seperti itu. Kemudian ada lagi yang mau di ini di apa tampilkan atau ditanyakan? Sejauh ini sih cukup mungkin itu dulu Oke. untuk pertanyaan dan laporan progres kali ini. Ya, Ya kurang lebih mungkin di minggu depan insya Allah sudah bisa proses ke lab. ya. Jadi sekalian ini ya, biar waktunya efektif, sekalian aja udah mulai menulis atau membuat draftnya, draft Oh iya artikelnya. Pak, ya Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup sih Pak, itu dulu aja. Oke, kalau cukup nanti